Kalau teman-teman sering lihat saya solo riding, kali ini saya riding bareng-bareng sama teman-teman sukses vlogger-blogger nasional. Alhamdulillah di momen kesempatan kali ini di Honda Bike SD 2025 bisa merasakan touring bareng sama teman-teman lewat jalur syahdu di Ciwidey, Naringgul, Cidaun, sampai ke Garut, dan tentunya rute riding ini bikin terharu. Bener-bener seneng banget bisa touring bareng-bareng lewat jalur ini. Nah seperti ini nih pohonnya tinggi-tinggi nih. Nah ini ya. Iya, saya heran Cak Iwan lewat mana kok sepatunya bersih, saya sebeledok-beledok iki Cak. Saya terbang, Cak. Biasa nih konsisten banget Honda ya. Itu menunjukkan bahwa ini tuh jadi kayak lebarannya bikers tuh. Ajatannya anak bikers ya. Wah, Itu salah satu luar biasa. Ya. Oke. Alhamdulillah saya berangkat dari Tangerang jam 4 pagi tadi sampai sini hujan tapi tetap enak sih Mas. Luas banget. Ah iki aku karo udan-udanan. Wes gak opo terabas. Mengucapkan selamat pagi dari Ciwidey, Bandung. Iya, wapi tenan lo view-ne. Halo, selamat datang di channel 2,5 juta. Instagram, TikTok, dan platform lain-lain juga sama namanya, teman-teman. Ini di episode 2 di Honda Bike SD 2025. Sekarang jam 6-an, jam 6 lebih 22. Kali ini mau siap-siap untuk riding ke Garut ke lokasi Honda Bike SD. Sementara ini untuk menginapnya ada di Ciwidey. Kali ini bareng dengan 22 motor Honda ADV 160 Roadster yang terbaru. Oke, sebelum berangkat saya mau sarapan dulu, isi pondasi biar nanti di jalan tetap aman. Oke, saya doakan semoga teman-teman yang menonton video ini dalam keadaan yang sehat, rezeki yang dilancarkan, dan perasaan yang bahagia. Oke, ini koper sudah siap. Ini duffel bag nanti saya masukkan ke bagasi motor, dan helm saya bawa dari Jogja sudah siap, dan saya kali ini pakai jaket merah dari Respiro buat menemani riding kali ini ke Garut. Setema dengan temanya Honda Bike SD ya. Dan saya lupa, ini hotelnya asik ya. View-nya jadi kalau keluar di terasnya, ini di balkonnya. Nah, tuh view-nya bagus banget toh. Tuh. Nah, oke, kita bakal sarapan dulu sebelah sana ya. Seperti inilah untuk Ciwidey Volley. Nah, kita nginapnya di sebelah sana tuh, di Ciwidey Hotel. Ini sama ada wisata di sini, dan untuk unitnya sudah ready, ada 22 unit. Ya, saya nomor 17. Pagi Bu Feni. Selamat pagi. Ya, gimana? Ready Bu? Ready. Saya nanti bareng sama Ibu. Ya, kita satu rombongan. Oke, nah seperti inilah joknya besar, dan tas saya tak masuk di sini. Ya, udah aman. Sip. Yo, sarapan dulu yo. Sarapan sih. Kita sarapan dulu. 302 ya. Oke, sarapan. Pagi Mas Marlin. Pagi Masku. Apik tenan ini. Wah, bisa buat beli motor itu. Kejam kali. Baru semalam dibahas. Kejam kali. Ini pagi ini Mas Rizky sudah sarapan. Kayaknya ini nasinya sudah. Saya sarankan Pak, kalau Bapak ngonten, sholatnya dikontenin sesuai permintaan netizen Bapak. Abis ini saya upload mabari kelana, nanti buat seril ya. Misalkan tuh kalau touring, mampir ke masjid, konten di masjid, sholatnya di video. Itu sesuai permintaan netizen. Iya. Kacau emang. Semangat wae lah, mari keselak. Pakai nasi kuning, sayur, mie sama telur. Saya nggak pakai ayam. Ayam berat banget. Terus terang pakai bakwan aja, sebenarnya cukup sih. Tapi piye yo? Pengen ngerasain telur ya, koyone enak banget ya, ono biru-biru nih gitu. Seninya telur itu kalau direbus itu ada ini. Nah, ini loh. Ada kayak warna yang ungu-ungu birunya. Nah, ini yang paling tak suka.
Paling kalau di desa itu masak telur rebus itu jan sip banget. Apik banget. Udah sarapan? Waktunya untuk briefing ya. Oke, pagi ini kita stretching dulu. Iya, Iya, stretching dulu. Briefing. Sebelah saya ini sama Om Taufik. Kita sama-sama Taufik, bedanya pakai K. Iya. Ayo gimana Kang? Taufik pakai K. Pakai K. Saya pakai Q. Iya. Kayak kol-kolannya bubro. Kol-kolannya bro. Kol-kolannya tipis kalau ini. Ya, selamat pagi. Salam satu hati. Sehat. Nah, ini lagi pakai protektor karena sudah disediakan dari safety ridingnya. Kaki sudah kepake dua. Ini tinggal yang untuk yang protektor lengan ya. Semuanya diwajibkan untuk memakai protektor. Memang betulnya begitu. Kalau untuk safety ridingnya ya, cari aman gitu, sesuai prinsipnya ya. Kayak ini sudah siap untuk ADV-nya, udah ada 22 unit dan beberapa motor pengawal dari teman-teman AHM. Dan 10 menit lagi kita udah berangkat ya. Oke teman-teman, nanti kita langsung gas ya. Sebelum berangkat kami melakukan briefing dulu dipimpin oleh tim RC dari AHM. Oke teman-teman, kita kali ini sudah mulai untuk riding ya, menuju Garut, lokasi Honda Bikers Day 2025. Kita berangkat tadi tepat pukul 7:30 pagi ya. Rombongan dibagi dua ya, ada 22 motor. 11 motor sudah duluan, selang 5 menit ya tadi kira-kira. Kemudian 11 motor berikutnya lanjut jalan lagi. Nah, ini bakal menyenangkan sekali karena jalur ini saya sangat senang banget lewat jalur ini. Karena tahun kemarin pakai espresso itu saya sudah lewat jalur ini di jalur Naringgol Ciwidey. Sayangnya yang kemarin saya itu lewatnya dari selatan ke utara. Sebenarnya view-nya itu dari utara ke selatan. Bener ini. Hari ini saya bersemangat banget buat riding. Walaupun teman-teman melihat kadang saya kan sering kalinya solo riding. Nah kali ini bareng-bareng. Nah senangnya adalah sekalian mau silaturahmi bareng teman-teman di Honda Bikers Day 2025. Nah saya udah nggak sabar untuk sampai sana di lokasi di Garut ya. Seperti apa ramenya, pasti meriah sekali. Dan kondisi jalan raya ini ramai karena ini hari Sabtu ya. Makanya orang-orang pada motoran ridingan liburan ke arah Ciwidey ini. Nah, untuk unit yang saya pakai kali ini adalah Honda ADV 160 terbaru yang racing. Ini warna gold, warna coklat ya, coklat hitam. Jadi saya nggak usah pasang HP lagi di mounting di sini ya. Biasanya teman-teman lihat kan ada saya pasang HP di sini buat mapnya. Ini nggak usah karena sudah di display di layarnya ya. Spesialnya Rocing ini sudah kita display layarnya 10 km baru belok kiri. Dan spesialnya adalah bisa connect ke aplikasi musik seperti Spotify, YouTube Musik, kemudian aplikasi Apple Music dan lain-lain. Nah, misalkan ini saya mau play musik. Nah, ini langsung play. Kali ini ditemani dengan lagunya Hindia Bhaskara Putra. Oke, kita masih ke depan teman-teman. Baru sampai di Kebun Ranca Bali. Kita nikmati view-nya yang sangat luar biasa kali ini. Ya. Yuhu. Ini kebun teh apik banget. Buat teman-teman yang menonton ini sambil bekerja atau sambil santai, saya doakan teman-teman tetap sehat selalu ya. Jadi
bisa menikmati virtual riding kali ini. Kembali lagi di jalur mana? Ranca Bali Naringgol. Nah, ini teman-teman bisa lihat ini view-nya kebun teh di sini ya. Nah, itu dia tuh. Nah, pas banget pas pagi di sini itu kita bisa lihat kebun teh. Wah, pas api-api loh. Hijau kayak gini ya. Bagus banget kan? Nah, itu dia, itu Mas Marlin, official fotografernya Honda dengan alat-alat yang proper. Depan saya ini ada Pak Anto, HC3 General Manager-nya di Astra Honda Motor. Oke. Kita masih lanjut teman-teman. Untuk HP saya HP pakai yang Android-nya di sini. Kemudian saya konekkan dengan dua device, satu dengan Rodsing-nya CADV 160 dan satunya lagi saya konek dengan intercom. Jadi enak kan, kalau mau ganti lagu ada dua pilihan, bisa dari Rodsing-nya, tombol Rodsing-nya di sini pengoperasiannya ya. Nah, atau bisa juga lewat intercomnya. Oke, kita ganti lagu juga bisa nih. Oke, sebelah kanan saya ini ada kebun teh ya. Syahdu banget di sini, jadi ridingan mata itu di depan hijau-hijau. Nah, depan ada fotografer. Oke ya. Yuhu, mantap sekali ini. Sekarang kebun tehnya ada di sebelah kiri. Pokoknya di Ranca Bali ini kiri dan kanan adalah kebun teh teman-teman. Nah, untuk jalannya, wah, nih kelak-kelok. Ini nggak bikin ngantuk terus terang ya. Bikin syahdu, semangat. Perjalanan adalah yang dilalui ada 164 km, melewati 5 etape dan 55 menit riding. Ini akan break dulu bentar buat membenarkan bracket sama menikmati suasana. Dan kita akan sampai di lokasi ABD estimasi siang menjelang sore. Oke teman-teman. Wah, selamat datang di Ranca Bali ya. Sambil ditemani lagunya Hindia ini teman-teman. Nah, sekitar sini banyak fotografer. Kita bakal sambil foto. Oke. Yuhu. Kalau di Bandung banyak banget fotografer buat riding kayak gini. Di banyak spot tuh, banyak, tinggal nanti dicari aja deh. Ya. Nah, ini dia nih spot yang dinanti. Oke. Sebelah saya ada Mas Ari dari AHM yang selalu setia mengawal teman-teman vlogger dan blogger di Indonesia. Nah, view-nya kalau dari utara ke selatan bakal dapat yang cakep kayak gini ya. Lain kemarin ketika saya dari selatan ke utara, karena lihatnya kan atas ya, jadi nggak bisa lihat view, harus noleh ke belakang buat lihat kebun tehnya itu. Jadi teman-teman kalau yang mau melintas ke sini pastikan jalurnya benar dari utara ke selatan. Serius, saya dulu keliru jalure. Wah, tahu gitu. Enggak tak baleni maneh iku.
Banyak kan fotografer, teman-teman bisa lihat. Oke, ini dengan Mas Malin. Ya. Udah ada puluhan fotografer ini yang motret dari tadi ya. Tinggal dicari buat PR nyari. Paling diupload siangan, kalau nggak sore udah pada diupload ya. Sambil saya record di sini buat nyari username-nya ya. Oke, masih lanjut teman-teman, karena di Ranca Bali di sini kita temanya adalah kebun teh, dan nanti ketika Naringgul adalah pedesaan ya. Wow, bagus banget ya. Amazing nih. Nah, ini dia teman-teman, view terbaik ketika melintas di Ranca Bali. Wah, luar biasa ini. Jadi terlihat di beberapa tempat itu orang-orang lagi memanen untuk daun tehnya. Jadi metik daun teh di situ. Ya aku tak duluan, biar Mas Kris bebas lagi konten. Nah ini dia. Asik pula ini jalannya, sudah kelok kiri kanan geal-geal ini Jan. Nyeneng ke tenan. Oke. Masih 8 km lagi untuk mencapai di break pertama di etapa finish etapa 1 ya. Dan saya sangat menikmati untuk riding kali ini karena udaranya sejuk dan teman-teman bisa lihat tuh di atas cuacanya mendukung ya. Nggak terlalu panas tapi agak sayu-sayu mendung gitu ya, enak banget. Oke, tak salib saya ya Mas Gupi ya. Saya oke. Tar. Oke. Duluan ya. Masrok terlalu miring. Kena standar. Saya terlalu miring barusan, miringnya. Terlalu menikmati. Yuhu. Depan sampai tenan iki lho. Pas view nih. Bukit-bukit dulu. Yang senang di sini adalah di sepanjang jalur itu mayoritas adalah di
sepanjang jalur yang kebun teh ini nggak terdapat kayak bangunan-bangunan rumah, kemudian bangunan-bangunan ya macam-macam bangunan, paling cuma beberapa untuk warung-warung seperti ini. Jadi view kita bakalan nature selama di jalan ini teman-teman. Nah itu teman-teman bisa lihat rombongannya sampai depan ya. Saya nomor keberapa? Ke nomor ke-7 ini, 7 atau 8. Kayaknya wis ana saya nyalip. Emang ya kalau area Bandung itu fotografernya banyak banget di sini. Otomotif di sini, Jan. Sip, maju. Nah, itu dia. Yuk. Kita ambil kanan, overtake. Yuhu. Nah, kalau teman-teman melintas, nah bisa singgah sejenak nih, seperti di warung. Sorry bersin. Nah, bisa singgah di warung nih. Nah, ini bisa duduk sambil ngopi, bisa lihat view di bawah. Wah, jangan los. Di bawah juga asri sekali karena masih jarang bangunan di situ. Oke, kita arah Naringgol, teman-teman. Sudah keluar tulisannya Soreang Ranca Bali Naringgol. Oke, masih menuju Naringgol. Nah, di jalan tanjakan ya. Dulu pakai espresso ya kuat sih, cuman harus sabar lewat sini. Nah, inilah bagusnya kalau dari utara ke selatan. Berbeda dengan dari selatan ke utara, kita ngelihat view-nya harus nengok berbalik ya teman-teman ya. Wih, ini cakep banget ini. Kita udah lepas dari rest area Ranca Bali yang ada gapuranya itu ya. Tadi udah lewat ya. Sekarang eranya kebun teh sudah lewat, sudah di belakang. Sekarang kita masuk ke pohon-pohon tinggi. Ini sudah di hutan ini ya. Ini bukit yang kalau kelihatan dari atas itu kelihatan rindang banget. Nah, ini kita bakal lewat jalan di sini nih. Setelah ini kita bakal melintasi di Naringgol ya. Perbedaannya adalah di Naringgol itu jalannya di desa, jadi rumah mepet dengan desa itu dan sawah ya. Setelah kebun teh kemudian hutan rindang seperti ini, kemudian lanjut lagi di area sawah-sawah di desa banget pokoknya. Wah, apik wes. Oke. Kita ulang lagi ya teman-teman view-nya yang dari utara ke selatan. Mohon maaf buat teman-teman yang baru aja selesai nonton 1200 km nekat pakai Scooby. I'm sorry ya. Kalau ternyata harus mengulang dengan view yang hampir sama. Bedanya beda arah aja ya. Memang di konten itu saya bilang nanti kita ulang lagi ya. Dari utara ke selatan, akhirnya 2025 ini di bulan November akhirnya bisa terwujud ngulang jalur ini dari utara ke selatan. Alhamdulillah. Perjalanan ini semuanya disupport oleh Astra Honda Motor dan Astra Motor Yogyakarta untuk meramaikan teman-teman vlogger ini, meramaikan di acara Honda Bikers Day 2025. Nah, seperti ini nih pohonnya tinggi-tinggi nih. Nah, ini sudah selesai teman-teman untuk yang
pohon-pohon tinggi yang di hutan rindang gitu ya. Kita sudah sampai di rumah makan Matuh dan tak sign dulu. Kita bakal ngeres di sini 10 menit estimasi ya teman-teman ya. Kemudian lanjut lagi yang mau membetulkan bracket ke sesuai urutan. Res 10 menit di rumah makan Matuh di sini. Nanti kita lanjut lagi teman-teman. Oke. 2025 tahun yang spesial. Mari kita lanjut lagi untuk ke lokasi Honda Bike SD. Kali ini kita akan melintasi Jalan Naringgol yang benar-benar syahdu. Ya, semoga nanti ada take picture di jalan yang viral. Oke, halo. Ayo, kejar depan yuk. Ayo. Oke teman-teman, kita sudah memasuki area jalan di Naringgol. Nah, seperti tadi yang saya bilang, area Naringgol adalah jalan pedesaan dan ini sudah mepet ya. Dengan rumah-rumah ini mepet. Ini jalan udah mepet sekali ini. Nih, SD Negeri Bali Gede, Kecamatan Naringgol ya. Kalau kita nanti masih melaju lagi kira-kira 10 menit lagi ya 5 kilometeran lagi bakal banyak suasana kampung-kampung itu seperti di FTV. Nah, teman-teman di sini aja sudah bisa lihat tuh. Rumahnya kan rumah lawas-lawas ya tuh, masih pakai anyaman bambu, masih ada panggungnya. Dan stylenya itu bukan rumah yang modern kayak kekinian. Dan bener, kalau dikata ini jalan yang nggak begitu lebar tapi rame ya di Naringgol ini teman-teman. Sambil ngeplay musik dari Hindia buat penyemangat pagi. Pilihan laguku itu nggak banyak. Nah, di Naringgol pun juga banyak spot-spot atau warung yang bisa dikunjungi buat ngeres sejenak tuh. Bisa lihat tuh, air terjunnya lagi ngalir tuh. Kelihatan kalau dari atas bisa lihat air terjun. Cuman kalau dulu dari selatan ke utara nggak kelihatan ya. Saya teman-teman, itu tuh. Semoga teman-teman bisa kelihatan ya. Air terjunnya ada 1 sama 2 yang kelihatan di sini ya. Nah tuh kelihatan kan air terjunnya toh. Mantap toh. Oke duluan ya. Siap. Nah ini sudah kelihatan ya, jalan persawahan Naringgol. Nah, tuh sebelah sana tuh terasering udah kelihatan kayak jalan di FTV. Oke, pakai ADV Roaching ini saya kalau jalan turunan sambil saya gas biar sambil ada ya ngerem tipis-tipisnya sama engine brake-nya itu. Kalau di ADV ini roachingnya tombolnya ya standar lah ini. Nanti kalau dipencet otomatis ini mati, kalau ini enggak. Kemudian ini starter, ini hazard, kemudian ini starter, kemudian yang kiri ini ada klakson. Yang bawah ini ratingnya di sini. Ini bukan sein ya. Yang ini ya. Ini buat joysticknya si ADV Roaching ini ya teman-teman.
Nah ini banyak Pak Ogah lagi ngabani kasih aba-aba. Ya, biar seneng kasih cemban. Sorry pakai tangan kiri, nggak iso ngerem kalau pakai tangan kanan. Nah ini untuk Pak Ogah koordinasi juga dari bawah sampai atas ini, karena kalau buat papasan juga terus terangnya kendaraan roda 4 apalagi HE sama HE susah di sini. Nah ini dia teman-teman, view-nya Naringgul iki. Nah. Depan kosong, yuk masuk. Yuk masuk. Masuk. Nah tuh air terjunnya itu yang keluar ada berapa? Ah nggak cuma satu, banyak. Nah loh asik loh, asik loh. Loh tuh persawahannya udah kelihatan tuh. Khasnya Naringgul begini, jalannya itu nggak begitu lebar dan garisnya itu kuning terus. Nah kita bisa melihat gambaran dari garis ini, kelak-kelok ini, jadi bikin senang aja buat ngikutin itu. Ya saya mengusahakan untuk di dalam garis nggak melewati marka, nggak putus-putus ya, apalagi marka kuning kayak gini. Jadi kalau kemarin ada yang komentar di sama netizen itu, kenapa kok itu ditabrak itu? Nah, tuh sungai ini kelihatan bagus toh. Kenapa kok itu ditabrak? Ya kalau bisa memungkinkan untuk mendahului, didahului aja kan gitu. Kalau garisnya enggak putus kayak gini, kapan nyalip overtake, kapan terusan? Masih 22 km sampai etape 2 di Alfamart Wangun Jaya. Nah ini teman-teman bisa lihat nih, mobil aja papasan sama motor salah satu harus pelan-pelan. Kalau enggak sudah habis ini jalan, karena tikungannya seperti ini teman-teman ya. Jalannya sempit, terus kelak-kelak. Bentar lagi kita bakal masuki air terjun apa ya, Pusut apa ya, sebelah kiri ya, di Pengkolan itu ya. Nah ini dia nih jalan nih, wah asik iki. Masih 19 km untuk sampai di etape 2. Nah kita melintasi di samping pegunungan ini, di samping tebing-tebing, dan sebelah kanan kita ini sudah ada jurang dan lumayan dalam. Nah kalau ngomong air terjun di sini nggak cuma satu sih, air terjun banyak. Kalau ketika musim hujan kayak gini banyak air terjun yang mengalir ya. Yang tadinya musim kemarau itu kering, tahu-tahu jadi air terjun lah di sini. Dan itu hal yang lumrah ketika ada di perbukitan. Kalau teman-teman melintas di sini kemudian jeli melihat di bukit, itu banyak air terjun yang mengalir kayak gitu. Jadi air terjun ya ada yang kecil, ada yang gede, ada yang bercabang juga di sini. Ya teman-teman rasain sendiri kalau melintas ke Naringgul ya. Nah ini dia nih view cantiknya ini. Yuhu, mantap kali. Saya berusaha untuk enggak nabrak garis yang kuning ini,
biar merasakan kelokannya, karena saya mau miring-miring. Tadi beberapa kali standarnya nggak serok-serok gitu ke aspal, mungkin saya terlalu miring ya. Sudah warning, sudah terlalu miring. Motor ini kan nggak dibikin untuk miring-miring ya, beda ya, makanya kalau terlalu miring ya nggak serok itu. Gas lagi, asik nih ya, pacaran asik nih ya di jalur ini sambil ridingan. Sahdu ya, rekam Insta dulu biar bisa melirik dari Insta. Ya kenceng dia. Udah cecerin aja, udah kesut. Mana ya air terjunnya, mana ya? Oke. Belum kelihatan. Nah, ini untuk air terjunnya nih teman-teman. Tapi kita nggak berhenti, langsung lanjut karena spotnya di situ sempit. Nanti bikin macet kalau semua rombongan itu pada turun ya. Apik loh air terjunnya, pas di pinggir jalan. Sambil cuci muka juga bisa. Ya kalau nggak bisa di situ, ini juga banyak spot air terjun kecil-kecilan ya. Air terjun UMKM. Kita pasang magnetnya gitu. Oke, yuk kita kejar lagi rombongan. Yuhu. Nah sebelah kanan ini udah kelihatan tuh terasering sawah yang banyak sekali itu teman-teman. Ini perbukitan, bawahnya sawah. Pas sekali seperti imajinasi kita ketika lihat FTV. Kalau lihat YouTube itu terus ada gamelan Sunda. Nah backgroundnya kayak gitu tuh, pakai yang sawah-sawah gitu. Terus rumah di tengah sawah ada tuh di sana. Tapi gak kelihatan nih di kamera, gak kelihatan ya. Sorry. Ini kita sudah sampai di area yang tebing yang di semen-semen itu, dan sebelah kanan adalah jurang. Nah, di sini rawan longsor teman-teman. Tuh, teman-teman bisa lihat. Walaupun sudah dijaring-jaring, banyak tanah yang pada berjatuhan alias longsor. Jalan tanjakan dur banget. Ya. Memang kalau musim hujan resikonya di sini hati-hati, longsor, rawan longsor. Nah, bentar lagi kita bakal memasuki di Gapura Naringgul. Dan mau memasuki ke Cidaun, pertigaan Cidaun ya. Nanti kita bakal bisa lihat view pantai ya. Depan ini Mas Afif Toha. Dan itu WR Motovlog Mas Wayan, tapi di Lampung. Sementara Mas Afif ini di Bali, dia vlogger di Bali. Dia biasanya pakai Ninja tuh, makanya stylenya gini kan, agak bungkuk. Kalau aku kan motornya kan mediocre, kalau nggak Supra juga Scoopy, juga ya motor-motor umumnya wong-wong lah sehari-hari di rumah, makanya motoran gue ya biasa aja. Nah, yuhu, sorry, nerabas garis soalnya ada bapak-bapak barusan naik sepeda, bahaya. Nanjak kita teman-teman. Terus nanti turun lagi, pokoknya naik turun bukit, naik turun bukit. Nikmati, mari perjalanan kali ini. Nah ini dia spot viralnya. Oke. Ini jalan yang kelok-kelok kalau kelihatan dari atas ini.
Kita lagi di shoot ini sama Mas Marlin dan teman-teman dari fotografer San Mori ini. Masih lanjut ini teman-teman, hampir 1 jam riding ya, karena bareng-bareng, jadi kita yang seru-seru aja. Kalau waktunya berhenti ya berhenti, kalau waktunya minum minum, kalau ada yang perlu ditunggu ditunggu ya. Saling memahami adalah kunci utama ketika motoran, ketika barengan. Kalau sendiri sakarepmu wis, mau ngapain deh terserah wis. Alhamdulillah kita sampai di etape 2. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Ini sampai ke mana? Ke etape 3 atau etape C. Nanti terus makan siang ya. Setelah makan siang dilanjut lagi. Oke teman-teman, kita lanjut lagi setelah ngeres di Alfamart. Perjalanan sampai lokasi makan adalah 45 menit. Sekarang jam 9.41, artinya nanti jam kira-kiranya setengah 11 kita sudah makan siang ya. Terus nanti dilanjut lagi menuju lokasi HBD. Oke, kita sudah melewati Gapura. Selamat tinggal Naringgol. Artinya bentar lagi kita sampai di view pantai ya teman-teman ya. Oke. Habis ini sudah mau sampai ke Cidaun. Nah, 6,3 km lagi nih di Cidaun. Enaknya pakai roading. Kalau nggak hafal arah, saya nggak usah buka HP ya di sini, karena di sini udah tertera ya. Kalau geser kanan, nah, oke. Nah oke teman-teman, kita sudah kelihatan pantainya tuh, pantai di Cidaun. Nah ini dia pertigaan yang dulu saya pernah lewat malam-malam cari penginapan, ngemper di sini. Mau gimana nih, akhirnya nginep di sini karena mau melintas di Naringgol, gak mau melewatkan momen di pagi hari. Oke, kita masih gas lagi. Ini ke timur 39 km lagi teman-teman. Kita udah jalan 62 km. Loh kok tahu? Lah iya, soalnya motor ini baru 2 km ini. Motor baru 2 km terus diajak buat riding. Makanya plat nomornya kan hampir sama semua tuh. Tuh. Urutan platnya D semua. Nah, ini aja masih ada solasi nih. Wis tak unboxing wis. Wis, tak unboxing aku oke. Nah, ini kita bakal melintasi jalan aspalan kayak gini, panjang sekali itu. Kalau sampai Pangandaran, kalau sampai teman makan ya nggak jauh-jauh banget itu. Ya 39 km. Kalau ditempuh kayak gini ya 39 km itu ya paling berapa 30-an menit dengan kecepatan konstan 60-an km per jam. Oke, langsung overtake kita ke kanan ya. Nah, kita ketemu view laut lagi nih teman-teman. Wah, jadi ingat nih trip Lombok. Trip di KLO. Wah, pasti ketemu view indah seperti ini. Kali ini kita di Jawa Barat, tepatnya di Kabupaten Cianjur teman-teman. Nah, itu dia
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya, begitulah view lautnya teman-teman. Di Cianjur kita menuju ke pantai Ranca Buaya ya. Masih ada 7,8 km lagi ke pantai Ranca Buaya. Alah, gak lama, 10 menit tekan. Nah, ini gapurannya, selamat datang Cianjur gitu kan. Nah, kita melewati jembatan yang panjang ini. Biasanya ini buat lewatnya sungai. Tapi sungainya di situ ya. Ini jembatannya udah mulai dari sebelah barat. Nah, teman-teman bisa lihat di sebelah kanan saya ini, belakang saya ini ada pantai. Ini nggak tahu pantai namanya apa. Orang di sini pinggiran pantai semua, dan terlihat aktivitas warga-warga desa sedang bercocok tanam. Ada yang sedang nanam padi, ada yang sedang itu beresin hasil panen, ada juga yang lagi cuma istirahat. Oke, Mas Kris, ini dia Mas Kris Inyong MV dari Solo ya. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Yuk, kita maju lagi. Nah, kita udah sampai di area pantai Ranca Buaya. Kalau tadi kita melintasi Ranca Bali, ini Ranca Buaya ya. Kita bakal makan siang dulu teman-teman. Aku sering kebalik-balik antara Ranca Bali sama Ranca Buaya. Itu yang mana? Ya maklum, bukan orang sini, nggak biasanya di sini kan. Ini udah di pinggir pantai. Tinggal dekat lagi 100-an meter lagi udah sampai ini tempat rumah makannya. Pokoknya sebelum lapar makan, sebelum lapar makan, pokoknya aman. Nah, ini sudah sampai di Seafood WA Jabrik ya. Udah jadi nih si Rindu nih. Twin Afrika. Udah sampai di rumah makan WA Jabrik ya. Ya. Ini udah ada yang nyusul nih. Ya. Panas banget. Pakai ADP Twin Afrika ya. Ya. Bukan dong. Itu kenapa agak sembab-sembab Mas Rang? Aduh. Ngopo rada sembab iki? Kena opo iku? Ini tadi tidurnya dingin nggak di Ciwidey? Dingin. Dingin-dinginnya Ciwidey, masih dingin dia cuy. Jadi percuma. Bagi gue Ciwidey tuh nggak dingin. Iya. Yang dingin tuh sikap dia di saat Mana ada itu jam 3 pagi masih ada yang sempat bikin video klip pakai Scoopy nyanyi Itu. Sadra gitu. Gitu. Nanti kan dalam loh. Oh, udah dalam itu. Makan dari ini. Siap-siap makan ini. Habis makan terbitlah ngantuk wes. Ler-leran iki. Jos. Sebelah koyo ngantuk iki. Oke, setelah makan kita lanjut lagi nih. Kita lagi ada di Jalan Ranca Buaya menuju ke Tien Farm ya. Alhamdulillah cuaca hari ini cerah dan mantap sekali. Mendukung sekali untuk riding tanpa harus membuka mantel sama sekali. Wih, dalane wasik lho. Masih kelok-kelok seperti Naringgol. Gak bikin ngantuk pokoknya ya. Bedanya adalah di sini markanya sudah nggak kelihatan. Kalau sementara di Naringgol tadi masih kelihatan kuning, nggak putus-putus, nggak ada habisnya. Di sebelah utara sana sudah terlihat agak mendung-mendung.
wis rada peteng ya. Semoga itu hanya mendung saja dan nanti mendungnya itu geser ya. Biar nanti acaranya bisa lancar, nggak terkena hujan. Nah, kita masih lurus. Ini sudah melintas di Garut. Lanjut lagi. Oke. Wih, jalannya tetap kelak. Nah ini sudah mulai ada kabutnya ini teman-teman, karena kita udah nanjak ya. Menariknya di Garut itu pantai, gunung dan danau itu bisa ditemukan dalam satu wilayah kabupaten ya. Kabupaten mana coba yang ada 3 faktor itu ya, dari gunung, pantai sama danau. Jarang banget. Jogja enggak, itu Bantul aja. Kalau yang pantai Bantul sama mana, sama Kulon Progo, Gunung Kidul. Tapi Kulon Progo itu kan adanya perbukitan, bukan gunung berapi ya, bukan gunung yang biasanya didaki, itu lain. Saya nggak bawa uang 5 ribuan, kalau ada tak kasih. Lain kali ya dek ya. Nggak prepare kemarin, buru-buru berangkat. Nah, ketemu sawah lagi nih. Kamu 30 menit berlalu, jalannya masih kelak-kelok, nggak bikin ngantuk ini teman-teman. Dan di sini saya kalian lihat adik-adik atau anak-anak kecil itu di pinggiran, sesekali mereka nungguin dengan senyum tulusnya, mereka lambaikan tangan, dada-dada. Wah, sepertinya menyambut hangat sekali ketika ada orang yang melintas. Dan di jalan ini sepi. Yang papasan juga jarang. Nah, teman-teman bisa lihat tuh. Ini di pegunungan ya, perbukitan. Kalau dikata mendung, mungkin enggak juga ya, karena di sini daerah berkabut kayak gitu. Atau emang curah hujannya tinggi ya, jadi jarang cerah. Kalau di selatan tadi cerah bener itu. Atas itu tadi langitnya biru, bagus banget. Nah, di Jawa Barat saya sering menemui ini kayak tali, terus ada plastik-plastiknya kayak gitu. Nah itu teman-teman, kalau mau lihat 22 Honda ADV 160 Roaching sama beberapa tim, ada safety riding, road captain, sweeper, P3K ya, total hampir 30 motor ini ya. Ini dibagi 2 rangkaian, 11 ya. Nah saya ini hitungannya di paling belakang ini, nggak di depan, nggak nyalip. Sekarang kita turun gunung ini teman-teman. Hujan, sip, yo tarik mang. Tapi beberapa di spot aspal itu banyak pasirnya, jadi memang mata itu harus mendeli. Kalau enggak pas nikung kita butuh ngerem, nanti selarak gitu, kepleset toh. Nah ini dia nih jalur yang paling saya sukai. Nah,
ketemu jalan datar, alhamdulillah. Asik. Seperti inilah teman-teman suasana di Garut. Ini Garut bagian mana ya? Ntar baca dulu, ada tulisan enggak ya? Ada tulisan enggak? Belum nemu tulisan. Bung apa tuh? Tulisan Bung Labung Garut tuh ya. Citahap Garut. Namanya itu Bung Bulang itu di Garut. Nah, kita masih ke utara lagi, arah ke mana namanya, di Cikajang, Garut. Dan di sini udah kelihatan lumayan panas, tapi di balik bukit sana kok koyone udan ya. Semoga-moga sampai sana wis terang ya. Kalau misalkan sana sekarang hujan. Wah ini asik ini. GL Polsek Bung Bulang. Berarti Bung Bulang ini kecamatan. Masih melintas teman-teman. Sekarang kita naik bukit lagi. Nah, teras sharing sawah bukit, teras sharing sawah bukit. Sepertinya lah Garut di sisi tengah Kabupaten Garut ya. Padahal Garut itu luas. Kabupaten terluas di Jawa Barat adalah Sukabumi. Yuk kita naik, enak kali ini pakai ADV Rodsing 160. Saya ambil punya permen, kali gabut tadi. Biasanya kalau pengen minum berhenti, kali ini tetap gas, rombongan gas juga kita gas. Ngikut ritme. Emang bener deh, jalan yang dari Pantai Rancabuaya sampai ke Garut ini asik bener. Menurutku ini malah lebih asik daripada di Naringgol ya. Jadi gak mepet rumah, tapi kita masih kelok-kelok. Nah, ini jalan sudah naik turun, naik turun, naik turun. Nah gini nih. Kenceng juga tuh Pak Anto ya. Top, mantap. Bu Feni di depan luar biasa. Sampai mana ya nih ya? Nah, nih teksturnya nih banyak batu bebatuan. Kita akan nyebrang ini lewat jembatan, dan di sini tempatnya unik nih, batu bebatuan. Selamat datang di Depok. Depok apa iki yo? Yo, kita gaskan lagi. Ngejar rombongan. Ini teman-teman, view-nya di sini cantik sekali. Nah,
sampai di mana? Sindang Ratu ini ya. Sindang Ratu Garut. Enggak ketemu hujan, alhamdulillah. Yo. Depan ini ada Kang Lukas, depannya lagi ada Pak Anto. Kita sedang melintas di daerah Pakenjeng, Garut. Ini daerahnya tinggi ya. Soalnya bukit-bukitan sebelah kanan itu juga udah di bawahnya sini ya. Dan udaranya terasa dingin ini, udah kerasa nih. Masih ya 1 jaman lagi sampai 1,5 jam buat sampai ke lokasi HBD. Cuman mau transit di ATM Farm dulu. Yo, munggah mana yo? Lah, asik kita ketemu kebun teh lagi. Ih, mantap iki. Jos sak jose. Yo. Lanjut lagi bosku loh. Kok udah pada mantolan iki. Wah. Hujan ya. Yes, kita nikmati aja ya. Yang penting jalan. Kalau nanti RC bilang pakai mantol, kita pakai mantol. Kalau masih mau terabas-terabasan, oke, kita terabas lagi. Raopo, ra masalah. Ada yang ngevideo di atas yuk. Yuk masih lanjut. RC belum bilang untuk ngeres pakai mantel ya. Saya masih cari tempat buat pakai mantel ya. Mungkin di depan sana ya. Yo lanjut. Let's go. Hujan-hujanan enggak opo, aku gak masalah. Nih teman-teman, di belakang saya adalah hamparan kebun teh ini. Luas banget. Iki aku karo udan-udanan. Wes gak opo, terabas. Oke. Sen kanan dulu buat pakai raincoat, jas hujan ya. Oke. Ini kita di mana? Pakenjeng ya? Pakenjeng namanya. Lagi ada di Ayinti Farm Cafe. Ini emang yang mau ke sini? Ya. Emang tujuannya ke sini? Ini rest point terakhir, Mas. Oh, oke. Siap. Kita yang asli ya. Yang ini yang palsu ini. Akhirnya Mas Andre luar biasa nih. Biasanya tangannya pegang Excel, sekarang pegang gas. Ya, selamat. Iya dong. Sudah sampai sini ya. Ya, Pak Putu. Saya tadi numpak bus. Apa ya? Iya. Wah, CC-nya besar itu. Kita ngeres dulu ya. Oke. Habis dingin-dingin, guys. Antri dulu. Satu kamar bisa berdua. Yang satu Serius? Berdua ini? Oh iya. Ya. Kelihatan dia kebut semua. Bakwan, tahu isi, cirengnya ini. Cireng. Tempe mendoan. pakai jaket. Tempe jaket ya. Tempe kemul. Oke. Sejam ngeres makan ya toh. Sejam jalan ngeres makan. Brother food. Ya, brother food. Brother food ya. Duitnya cuma 10.000 lah ya. Tapi hebat hujannya. Ngepas sih banget hujannya. Hujannya pas. Andai terjadi dan andai. Nah ini lagi pada siap-siap. Lanjut lagi. Ya, Cak. Gaskan, Cak.
Gasin, Cak. Gaspol. Nanti aku masak ya. Ya. Sebenarnya view-nya bagus, sayangnya di sini ada kabut ya. Nah, bisa ngopi dengan sesyahdu ini. Suasana kebun teh ini teman-teman. Di atas juga lebih syahdu. Apa itu kopi apa teh? Kopi Pak De. Oh, kopi jos. Ayo gas mana? Sudah ngopi. Pak Dopi. Ayo gorengan. Waktunya lanjut. Berangkat. Sudah 1 jam ngeres di Ayinti Farm and Cafe. Waktunya lanjut lagi. Kali ini bakal bareng sama Aji Bro dan Super Mom. Ya. Gogo Bro dan Kang Mas. Kang Mas Rang. Ya. Kenapa tuh? Iya nih Mas Rang nggak diajak. Ya. Bukannya nggak diajak, pilih-pilih. Ketemu lagi sama Om Dika. Ya. Halo. Ya. Nah ini kalau Syekh Taufik udah keluar itu biasanya udah pada buru-buru keluar ini. Selain Marquez itu yang jatuh itu Syekh Taufik tadi juga jatuh. Jatuh lagi parkir. Jatuh lagi parkir motornya. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Wah, depan berkabut ini. Gak kelihatan nih. Ya wis, tetap kita gas jalan ya. Aspalnya juga licin. Setelah ngopi jadi nggak ngantuk. Jadi lebih cerah mukanya. Wah, udah ketemu kopi kan. Tinggal 34 km lagi sampai ke venue, ke lokasi Honda BKSD 2025. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Melintasi jalanan naik turun. Syahdu ini. Ini kabut udah lumayan tebel di sini. Padahal ini masih jam 3 kurang 10 menit ya. Masih 20 menitan lagi untuk sampai ke acara HBD 2025. Walaupun hujan dan berkabut dan sangat dingin sekali, tapi tidak mengecilkan semangat untuk berkumpul bersama teman-teman di HBD 2025. Nah, itu tuh teman-teman bisa lihat untuk kabutnya tuh, jarak pandang di depan ya masih kelihatan lah, tapi di sebelah kanan kita di jurang itu sudah tebel banget itu kabutnya. Yuk kita gaskan lagi. Ini bareng teman-teman dari Bandung. Demi apa hujan-hujanan, jalan ratusan kilometer sampai lewat pegunungan yang sangat dingin sekali dan penuh dengan kabut. Melaporkan perjalanan menuju ke lokasi Honda BKSD 2025. Kami sedang melintasi puluhan perbukitan di Garut. Kondisi aspal licin dan penuh kabut. Tentunya di sini antara hujan dan embut ya agak samar-samar, tipis-tipis. Ini bukan tentang kemana, tapi tentang dengan siapa kita pergi. Wah, ini
gelap sekali ini teman-teman. Jarak pandang terbatas banget ini. Jos hujannya ya. Kabut, aspal becek, wis komplit tenan pokoknya. Mari kita lanjut rombonganku di mana, wis gak tahu iku rombongan teman-teman. Tak coba maju ya, cari yang nomornya 01 sampai 22, berarti itu masih rombonganku. Kalau yang sampai 30 ini adalah rombongan dari Dam. Ini 28 ya, ini dari Bandung. Ngeslep saya duluan ya bos, I'm sorry. Ini masih rombongan dari Bandung ini. 27 ya dari Bandung juga. ASV. Oke, yuk kita gaskan, kejar yang depan. Bisa no. Bisa, beres. Kondisikan. Nah ini udah mau sampai nih teman-teman di venue Honda BKSD 2025. Ntar nunggu dulu. Nah ini teman-teman, sudah mulai ramai ini. Puncaknya nanti udah mau menjelang maghrib itu pasti sangat ramai ya. Oke, masih menunggu arahan, kita beloknya di sebelah mana. Nah kita udah masuk ini di area. Nah ini ada area parkir big bike. Dan saya masih parkirnya sebelah sana. Belakang ini ada timnya Mas Rang ini. Pokoknya nyebut namanya Mas Rang, pokoknya VIP gitu aja. Makan angkringan sebut aja namanya. Ya. Alhamdulillah setelah perjalanan dari pagi akhirnya sampai juga di Yonif. Berapa ini? 303 Garut. Nah, motor tadi diparkir sebelah sana. Dan ini area big bike. Aman. Lewatin di nggon ruangannya Caca. Kene ya. Engko tak susul. Oke. Masuk dulu ke ruangan transit, naruh helm sama barang-barang. Dan ternyata hujan nih, Lur. Nah, sponsor big bike, vlogger, blogger. Oke, di tenda ini. Mas Repdi ngapain hujan-hujanan? Bukan hujan. Aku udah ada, Mbak. Udah. Yo. Dari yang blogger ini. Iya, vlogger. Oke. Ya. Untuk helmnya mau saya bantu. Ya. Maaf ya Pak. Terima kasih. Hatur nuhun. Nah ini. Aduh. Ini jam 4 ya acara? Oke. Transit dulu buat konferensi pers jam 4. Ya, bentar lagi mulai. Sambil pijet-pijet dulu. Ya. Nah, ini ramai teman-teman ya. Di depan yang sudah ready ada Pak Anto Yuniarso, General Manager Honda Customer Care Center atau GM HC3 PT Astra Honda Motor. Ayo Mbak Siska, yuk. Ini udah selesai untuk konferensi persnya bareng narasumber manajemen AHM dan Astra Motor. Kali ini kita foto bareng dulu buat penutup ya, buat kenang-kenangan kalau kita udah pernah sampai sini. Puluhan ribu bikers berkumpul di satu tempat. Demi apa? Demi silaturahmi, demi satu hobi.
Gimana Om Taufik? Ini udah BKSD 2025, sore jenengan. Melihat dari situasinya yang hujan, ya kan. Awalnya orang makan males, tapi ternyata luar biasa sih. Dan semuanya ini tuh rela datang jauh-jauh, datang ke sini dan menunjukkan bahwa di gelaran ke-14 ini luar biasa nih, konsisten banget Honda ya. Itu menunjukkan bahwa ini tuh jadi kayak lebarannya bikers tuh. Ajatannya anak bikers ya. Wah, Gitu, salah satu luar biasa. Ya. Oke, terima kasih. Kita ke sana. Yo. Oke, ini teman-teman bisa lihat di sini macet sekali orang-orang antusias ya mau ke Honda BKSD. Udah juga ya ini Mas ya? Udah juga ya? Weh, Sonic. Culture. Waduh, ini harus hati-hati nih. Saya pelipir. Jalannya becek, jadi harus pilih-pilih tempat. Nah, ini pintu masuknya itu udah BKSD 2025. Bentar ya. Nah, kita lewat sini lagi Mas Kris. Yang udah nggak becek. Honda BKSD 2025. Oke. Silakan untuk bergabung bersama kami untuk menerima penghargaan langsung. Hajatannya anak motor yang paling ditunggu setiap tahun cuma ada satu kali. Apa itu? Honda BKSD 2025. Acara ini nggak dipungut biaya, bebas banget. Mau motornya tahun berapa, yang penting regis aja deh di webnya Honda BKSD itu. Ini walaupun hujan, terus terang luar biasa. Antusiasmenya rame sekali ini teman-teman. Nah, nih teman-teman bisa lihat. Lainnya itu motor-motor masih pada parkir di sebelah sana. Oke. Ini aja kalau nggak hujan pasti rame banget. Barusan adalah gate-nya, gate masuknya. Teman-teman boleh berikan tepuk tangan ini dia Audrey dan Sita. Kita menuju ke area modification contest ya. Terima kasih waktunya. Kita menuju pada penghargaan selanjutnya yaitu penghargaan kelas All-Star. Ini loh modification contestnya. Ini kategorinya yang lebih dari 2006 tahunnya dan kategorinya ini yang culture ya. Nih sebelah sana tuh ada stylo, kemudian ada itu Vario 160 ya itu. Ini Scoopy, terus ada stylo, Vario, PCX, luar biasa ini, keren. Ini ada Cak Iwan juga. Mantap, modifikasi jos semua Cak. Iya, saya heran Cak Iwan lewat mana kok sepatunya bersih, saya sebledok-bledok iki Cak. Saya terbang Cak. Gimana modifnya ini menurut Cak Iwan? Modifnya keren, kita lihat ada juga engine bebek menjadi Harley Davidson, ini luar biasa juga. Yang mana Cak? Sana ada, sama-sama. Oh sebelah sana. Oke. Kita belum sampai. Ini dia yang bikin event Honda BKSD 2025 menjadi lebih menarik, Honda Modification Contest. Saya sampai heran, orang-orang ini yang ikut Honda Modification Contest ini imajinasinya dari mana? Keren-keren banget ini konsepnya, dan rapi api. Sekarang jam 7 malam di Garut, di posisi lapangan Yunif pelaksanaan Honda BKSD 2025. Ini sekarang posisi lagi hujan. Terus terang antusiasme sangat luar biasa, tapi karena kondisinya hujan, tadi di belakang sini banyak sekali orang berkumpul untuk menikmati hiburan musik. Nah, sekarang orang-orangnya pada ngumpul di pinggir-pinggirnya. Nah, teman-teman, ini semuanya ada stand, banyak stand-stand. Ini ada dari sponsor, dari kemudian. Oh sorry, ini bukan sponsor kali ya. Ini stand aja yang buka dari Motobat, Buku Bima. Dan ini dia panggung utamanya, teman-teman. Di sebelah kanan di sini ada foto booth buat foto-foto. Wah, ini foto boothnya gede banget tuh ya.
Dan saya masih mau jalan. Sebelah sini ada technical zone, ada contact center, C-block. Nah, ini semua usia, semua gender, nggak cuma bapak-bapak tapi juga ibu-ibu, anak-anak semuanya berkumpul di sini. Meriah sekali. Wah, tuh. Wave spot. Wah, sayangnya hujan itu. Wave spotnya. Oke, kita ke boothnya asuransi Astra, FIF sama Esport Corner. Ada Adira, ada Astra Pay, ada FDR juga. Nah, ini juga bisa buat foto booth ini teman-teman. Karena ini kondisinya hujan, jadi orang lagi nggak foto-foto di sini. Mungkin kalau ini cerah, cuacanya mendukung, pasti sudah luar biasa. Ramai banget di sini ya. Ini di sini tertera foto booth Honda BKSD Brotherhood Festival. Honda BKSD ke 14 ya. Ini terus terang foto boothnya gede, bagus menurutku ya. Ini adalah boothnya untuk asuransi Astra. Kita jalan lagi. Ini ada Esport Corner. Nah, ini Esport Corner. Ini di sini juga bisa main, biar bisa dapat door prize di sini. Untuk games di sini maksimal 17.30 supaya setelah 17.30 audiens bisa fokus di main stage ya. Jadi nice kalau teman-teman mau ke booth-booth yang sudah disediakan di Honda BKSD, bisa datang lebih awal di boothnya di siang sampai sore. Bisa dikejar banyak door prize-nya ya, barangkali beruntung. Oh sorry, ini boothnya FIF, ini Esport Corner-nya di sini, Esport Corner. Tapi ini juga udah close juga. Maksimal tadi jam 17.30 ya. Ada tempat buat pijat juga di sana. Kali ini saya mampir ke boothnya FDR, bisa juga pakai kaos FDR ya. Kula nuwun. Nggih, sugeng dalu Taufik ya. Ya Taufik, ya Taufik. Sekarang lagi di Astra Honda Care ya. Registrasi dulu, registrasi. Oke, siap. Siap. Oke. Alhamdulillah saya di Astra Honda Care dapat souvenir nih, tempat makan. Wah, besok masih dapat souvenir lagi kalau menang-menang game ya. Dan spesialnya malam ini saya kedatangan teman yang sangat luar biasa, Mas Tian, wong Jogja ya. Ya, kalau biasanya udah mengikuti saya tesnya itu bisa, gitu kan. Hidup cuma sekali. Hidup cuma sekali untuk dinikmati. Iya, benar. Ini Mas Tian ini ternyata sudah sering ngikutin yang dari Supra ya waktu ke Bromo itu. Mas, makasih Mas Tian supportnya. Ya, semoga menghibur. Lebasannya belepotan ya di Ngapura sekarang. Mantap Mas. Ya, Mas nikmati Honda BKSD. Menikmati sekali. Ya, menurut Mas Tian gimana ini Honda BKSD-nya? Alhamdulillah saya berangkat dari Tangerang jam 4 pagi tadi sampai sini hujan tapi tetap enak sih Mas. Makanannya venue-nya komplit, terus habis itu makanannya cukup mengenyangkan lah. Terus habis itu venue-nya komplit, terus walaupun sedikit guyuran hujan sama ada kejadian di jalan banyak rame sekali gitu. Sama siapa kesini Mas? Alhamdulillah sendiri dari Tangerang. Unit apa ini unit? Unit motor naik Vario Karbu tahun 2008. 2008? Iya. Luar biasa. Apa motivasinya kok pengen ikut Honda BKSD itu Mas? Pengen ketemu Mas Taufik. Salah satunya pengen ketemu Mas Taufik. Oke. Iya. Matur nuwun Mas. Sami-sami. Jangan lupa nanti di pos Brotherhood Festival ya. Siap. Oke. Terima kasih Mas Taufik. Pada tahun ini Honda BKSD kembali hadir sebagai ajang silaturahmi
bikers Honda terbesar di Indonesia. Saya bangga sama semua bikers Honda di sini. Hebat, membanggakan. Mari kita jaga terus persaudaraan kita, saling peduli di jalan, dan tetap mengutamakan cari aman di dalam setiap perjalanan kita bersama. Mr. AG TKO, Mr. Leri Gunawan dan Brad Yogi Andriana. Tahan sejenak, sesaat lagi kita akan melakukan opening biker ceremony sebagai dan sambutlah 29 ketua dan perwakilan paguyuban sepeda motor Honda seluruh Indonesia. Nah ini teman-teman bisa lihat nih, orang sudah antusias buat ke Honda Bikers Day. 11:30 akhirnya sudah sampai di Garut Kota, alhamdulillah. Sekarang nginep di Mercure. Nah seperti ini nih penginapannya. Wow. Ah, mantap, alhamdulillah, terbaik ya. Kita tetap masih twin bed dan ini bednya lebih besar di sini. Oke. Sudah disediain bingkisan ini dan disambut Wilujeng Cumping 2,5 juta, oke, sama Inyong MV. Nah, ini koper udah di sini. Nah, ini dia nih untuk kamar mandinya. Aku kayak ya keramas sih kayak tuh, keramas, gembel rambutnya. Besok pagi wae berarti. Hah? Apa? Wih. Iku XL tekku ya. XL tekku, alhamdulillah. Tambah koleksi mani gitu. Terima kasih Astra Uda Motor. Terima kasih Astra Uda Motor. Udah istimewa. Mantap. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel 2,5 juta DSJT. Pagi ini saya sudah selesai packing karena semalam sudah acara di Honda Bikers Day 2025. Sekarang waktunya untuk siap-siap kembali ke Jogja. Padahal kereta masih jam 7 malam. Nah, seperti inilah view ketika menginap di Grand Mercure Hotel di Garut. Ini letaknya ada di Garut City Center. Nah, ini nih. Di sini kalau sebenarnya kalau hotel di sebelah sana kita bisa lihat view gunung itu. Nah, ada gunung nih. Karena apa? Garut ini ada kurang lebihnya 21 gunung di dalam satu kabupaten. Ya, luar biasa bukan? Oke, ini sudah prepare. Mas Inyong sudah prepare. Saya juga udah prepare. Tadinya cuma bawa 2 tas, sekarang jadi berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Sambil nunggu prepare, yuk. Habis ini ke bawah, cepat-cepat dulu. Sekalian nunggu teman-teman yang lain ya. Sambil nunggu, dimuat di HS. Nah. Mas, kalau mau nunggu di HS boleh ya? Oh, di mana? HS-nya ada 2. Oke. Satu HS 7 lah, 7 atau 8. Nanti yang split dari mana splitnya? Splitnya nanti dari Asep Strawberry aja. Oh, Asep Strawberry, oke. Nanti kita semua Lagi di sentra industri kulit di Garut, ya. Nah, ini dia untuk proses penjahitan. Jadi kulitnya di bawah sudah di-spill. Tersimpan rapi.
dari tahun ke tahun. Berarti dombanya kemana Mas? Dari Astiga, ini tuh mesin jahitnya dari pertama sampai yang sekarang dipakai ini semuanya disimpan. Nah, dari tahun 98 sampai 2025, berarti 27 tahun. 27 tahun ini mesin jahit yang sudah dipakai. Berarti selalu update dengan teknologi. Nah, nih dapat sertifikat, pelatihan, penghargaan banyak sekali ini teman-teman. Loh, Lutfi Astiga. Kita sampai di Astiga Studio ya. Gimana Pak De? Sehat? Sehat. Masya Allah. Sudah sarapan? Alhamdulillah. Ke Sapif? Iya gini suaranya. Hah? Itu kurang kasih sayang itu, kurang belayan ya. Sudah berapa hari itu jomblo. Kenapa dari tadi saya pengen buru-buru? Soalnya kan panas ya, pengen adem cepet-cepet ngadem. Di sini saya akan jelasin lagi lebih detail. Kita kasih dulu. Oh ini, sama aja. Ini ya kita dikasih. Menarik sekali barusan di Astiga Studio, make your own signature, benar-benar terprogram dan terkonsep. Marketing cara 4.0 dan luar biasa. Pakai storytelling yang luar biasa ini marketingnya. Jadi apa yang kita showkan sekarang itu semuanya pure karya orang Garut. Produknya produk buatan Garut, yang menampilkannya juga anak muda-mudi asli Garut. Di hari ketiga ini saya melakukan gathering bersama teman-teman vlogger-blogger nasional. Kali ini diajak ke Astiga Letter, sentra kulit di Garut. Sangat bersyukur bisa melihat cara marketing dari Astiga Letter ini, benar-benar kreatif. Nah ini untuk produknya Astiga nih ya, ini make your own signature. Nah, nih B Adidas 2.600.000 nih, fashion. Ini ada juga nih tas kecil 450. Ya. Nah ini dia produk idealis Astiga 5 juta. Jaket yang tadi, jaket culture doku domba kuring, bordirnya juga dari kulit. Ini lumayan, ini berat ini. Nah ini untuk store-nya Astiga ya di sini teman-teman, di Jalan Ahmad Yani Garut nomor 320. Memang di sini semuanya sentra untuk jualan kulit, tapi dia jualan dengan yang berbeda. Marketing 4.0 caranya Astiga Letter ini, dan benar-benar bisa ditiru ya. Make your own signature. Oke, sekarang kita sampai di nasi liwet Pak Asep Strawberry. Saya dapat tidur tadi di EHS, alhamdulillah ler-leran ya. Oke. Yuk, kita masuk makan dulu. Astro Nagrek. Turun lagi ya? Yuk, kita turun. Dari pagi belum nyarap sih. Waktunya makan ini. Aduh. Yuk. Mana? Kang Dika masih di sini? Kang Dika? Masih. Tuan rumah. Oke, sekarang makanan udah siap dan ini bareng-bareng satu meja besar khasnya sudah. Nah, seperti ini dengan view sawah. Wah. Om jenengan pesen apa iki, Om? Nasi ayam bumbu Bali. Ayam bumbu Bali, tapi ini di Sunda ya? Iya. Kita coba masakannya orang Sunda. Contoh baru kenal. Selesai makan, waktunya balik stasiun kita ya. Dan asik banget makan di sini. Dengan view sawah tuh.
Nah. Ini ada teman-teman Bandung. Pamit dulu ya, teman-teman Bandung ya. Oke ya. Ditunggu tahun depan ke Jogja. Sekarang sudah jam 6:30 sore. Saya tadi di sini sama Mas Inyong, Mas Kris. Sudah dari jam 5. Karena ini stasiun tinggal jalan kaki aja 50 langkah, makanya sambil nunggu jadwal kereta kita healing rokokan di sini dulu ya. Bentar lagi kita berangkat jam 18.40 biar sampai dalam, nunggu di dalam aja ya, nunggu lebih baik. Alhamdulillah acara Honda BKSD 2025 telah berjalan dengan lancar. Misal pun ada kekurangan karena cuaca, ya memang itu yang tidak bisa kita kendalikan. Tidak bisa dikendalikan oleh siapapun yang namanya cuaca ya. Tapi yang pasti dengan adanya event Honda BKSD 2025 semakin merekatkan yang namanya rasa bersyukur pertama, kedua pertemanan, jaringan ya. Baik siapapun itu pasti salah satu dari teman-teman sekalian yang gas dalam perjalanan, seenggak-enggaknya tambah satu orang yang diajak ngobrol ya, entah itu tukang parkir, penjaga outlet, atau yang punya warung, atau ketemu biker di jalan. Nah itulah makna indah dari Honda BKSD 2025. Saya mau mengucapkan terima kasih banyak. Pertama untuk Astra Honda Motor, kedua untuk DAM atau PT Daya, kemudian ketiga untuk Astra Motor Yogyakarta Honda Istimewa yang setelah mensupport perjalanan saya kali ini. Alhamdulillah menjadi wakil dari Astra Motor Yogyakarta untuk menghadiri HBD 2025 bareng dengan vlogger-vlogger dan konten kreator hebat yang ada di Indonesia. Yang beliau-beliau yang datang itu yang sering masuk in frame saya, mereka adalah senior-senior saya yang sudah lebih dulu dan sangat jauh lebih tahu tentang otomotif dan tentang perduniaan motor ya. Salut sekali dengan skill, ilmu-ilmu sama suhu-suhu yang telah membersamai saya selama 3 hari ke belakang. Apabila selama konten kemarin ada yang kurang berkenan di hati teman-teman, saya mengucapkan mohon maaf. Sekian dulu untuk vlog kali ini. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa, hidup cuma sekali, hidup untuk dinikmati.